Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, di bawah bimbingan Ibu Tunjung Sari Sekarnin Tias, kita akan membahas tentang Laboratorium PPKN Sekolah Dasar untuk peserta didik kelas 2. Untuk perangkat pembelajaran berbasis laboratoriumnya, kami memilih tema 1, hidup rukun, dengan subtema 2, hidup rukun di rumah dan pembelajaran kedua. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.1, mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila, dan 4.1, menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Dan untuk indikator pembelajarannya yaitu 3.1.1, mampu menyebutkan simbol dalam lambang Garuda Pancasila. 3.1.2, mampu menyebutkan sila-sila Pancasila. 3.1.3, mengidentifikasi sila-sila Pancasila dalam pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, 4.1.1, mampu menjelaskan pengamalan dari sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan praktikum ini, peserta didik mampu memasangkan simbol dengan bunyi sila pada Pancasila dengan benar. Lalu, peserta didik mampu menyebutkan bunyi sila yang sesuai dengan simbol Garuda Pancasila dengan benar. Dan peserta didik mampu menuliskan cerita pengalaman penerapan sila pertama Pancasila di rumah dengan benar. Umumnya, setiap laboratorium memiliki SOP terkait peminjaman alat. Begitupun laboratorium PPKN ini. SOP peminjaman alat dibedakan sesuai dengan peruntukannya. Yang pertama, untuk praktikum sebagai berikut. Yang kedua, SOP untuk penelitian peserta didik. Isinya pun sebagai berikut. Dan yang terakhir, SOP peminjaman alat untuk keperluan pribadi. Bisa disimak isinya sebagai berikut. Setelah meminjam peralatan laboratorium, kita diwajibkan untuk mengembalikan alat-alat tersebut. Berikut SOP yang harus diperhatikan. Selanjutnya, ada tata tertib yang harus kita patuhi dalam laboratorium PPKN. Tata tertib yang berlaku di laboratorium sebagai berikut. Dalam setiap melakukan aktivitas pekerjaan, pentingnya mendahulukan kesehatan keselamatan kerja atau yang biasa disebut dengan K3. Kesehatan kerja adalah kebebasan dari kekerasan fisik. Sasarannya adalah manusia dan bersifat medis. Jika keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahan, sasarannya adalah lingkungan dan bersifat teknik. Tujuan dari SOP K3 yaitu untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja guru, peserta didik atau setiap warga sekolah dari ancaman bahaya yang diakibatkan oleh alat atau bahan praktikum selama melaksanakan praktikum di laboratorium PPKN. Untuk prosedur umum kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium PPKN adalah sebagai berikut. Mungkin dari kalian bertanya-tanya, kenapa harus ada SOP terkait K3? Karena setiap laboratorium memungkinkan adanya bahaya.
seperti adanya bahaya api. Di laboratorium mungkin saja terjadi kebakaran yang dapat mengakibatkan luka bakar dari ringan sampai berat, bahkan kematian. Adapun simbol-simbol yang harus kita ketahui, seperti electrical hazard, fire hazard, sharp instrument hazard, dilarang membawa makan dan minum ke dalam ruang laboratorium, pos pertolongan pertama yang menyediakan kit pertolongan pertama. Berikut ini adalah petunjuk praktikum laboratorium PPKN SD tentang hubungan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Pertama, peserta didik harus menuliskan nama anggota kelompok dan mengetahui tujuan dari praktikum yang akan dilaksanakannya. Selanjutnya, membaca semua materi yang ada pada praktikum. Setelah siswa mengikuti petunjuk dari praktikum, maka siswa akan diarahkan untuk menggunakan papan Garuda Pancasila dan melanjutkan ke praktikum kedua. Setelah itu, membuat kesimpulannya. Setelah melakukan praktikum, pendidik akan menilai proses dan produk yang telah dilaksanakan dan dibuat didik. Berikut adalah instrumen penilaian yang harus dinilai oleh pendidik. Banyak berbagai macam kit dalam pembelajaran PPKN. Untuk saat ini kita menggunakan tiang dan kartu Pancasila. Tujuan dari pembuatan kit ini adalah membantu pendidik dalam menyampaikan materi nilai-nilai Pancasila dalam muatan pembelajaran PPKN. Yang kedua, mempermudah peserta didik dalam menerima materi. Dan yang terakhir, menarik peserta didik dalam kegiatan pembelajaran PPKN. Adapun cara penggunaan kit, tiang, dan kartu Pancasila adalah sebagai berikut. Pertama-tama, pendidik dapat mengenalkan tentang lambang negara Indonesia dengan tiang Pancasila. Setelah itu, peserta didik melihat dan mengamati tiang Pancasila. Pendidik dapat menjelaskan tentang isi dan lambang-lambang Pancasila menggunakan kartu Pancasila. Dengan kartu Pancasila ini, peserta didik dapat mensimulasi dan bermain permainan sederhana. Contohnya, guru menunjukkan lambang pohon beringin, lalu siswa menjawab urutan nomor sila dan bunyi silanya. Terima kasih sudah menyimak video penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di lain kesempatan. Bye-bye!